Baiklah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk praktikum statistika 1. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan minggu ke-7 ya. Jadi minggu depan sudah waktunya OTS ya untuk teori statistika 1. Praktikumnya belum ada karena praktikum itu menurut kontrak hanya ada UAS ya. Jadi tapi materi ini juga mendukung teorinya nanti ya untuk UTS. Ya. Nah, saya jelaskan lagi bahwa untuk pokok bahasa nilai harapan ya di praktikum statistika 1 ini masih belum menggunakan komputer. Jadi masih berbau teori ya, teoritis seperti distribusi variabel random. Ini kelanjutannya ya. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan teorinya tentang nilai harapan atau rataan atau disebut juga rata-rata ya, atau ada yang menyebut ekspektasi. Itu maknanya sama ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini, tunjukkan bahwa ekspektasi X itu sama dengan double sigma ya. Sigma X, sigma Y. Ini artinya dijumlahkan menurut domain X, dijumlahkan menurut domain Y, ya. X dikalikan Fx, Y. Apabila X dan Y-nya variabel random diskrit. Tapi kalau X dan Y variabel random kontinu, maka menghitung ekspektasi X itu pakai double integral. Yang ini adalah batasnya Y, dari min tak hingga sampai tak hingga, secara teori ya. Sedangkan yang di dalam ini batasnya X dari min tak hingga sampai tak hingga juga secara teori. Dalam prakteknya nanti ini akan terbatas. Ya. Tinggal tergantung domainnya X dan domainnya Y. Ya. Di sini integralnya adalah X dikalikan Fx, Y. Nah, tunjukkan ini. Nah, caranya di mana? Ya, barangkali ada yang tahu prinsipnya ya. Nah, prinsipnya gini. Saya pilih aja contoh yang kontinu dulu. X dan Y kontinu. Kalau Anda menghitung ekspektasi X, berarti di sini sama sekali tidak mengandung unsur variabel Y. Berarti lepas dari variabel Y. Berarti untuk menghitung ekspektasi X, ya, itu sama saja kita mengintegralkan X dikalikan fungsi peluangnya X. Yang biasanya dilambangkan F kecil, X kecil. Nah, dalam hal ini, fungsi F kecil, X kecil digantikan oleh fungsi marginal dari X. Ya, kenapa? Karena terkait dengan fungsi kepadatan peluang bersama, yaitu Fx, Y. Kalau begitu menghitung ekspektasi X itu sama saja mengintegralkan X dikalikan peluangnya X, yaitu Gx. Yang dikenal dengan fungsi marginal dari X. Terhadap apa? X. Ya, buktinya lewat situ. Nanti akan terbukti sama dengan double integral ini. Ya, gitu ya. Nah, saya jelaskan yang kontinu aja, nanti yang diskrit mengikuti tinggal ganti lambang integral dengan sigma. Prinsipnya sama. Kalau X dan Y-nya diskrit, prinsipnya ekspektasi X itu sama dengan jumlahan X dikalikan fungsi peluangnya Fx, yaitu Fx digantikan dengan Gx. Jadi sigma X, X dikalikan Gx, itu kalau diskrit. Nanti tunjukkan hasil itu akan sama dengan ini juga. Gitu ya. Coba dijamkan dulu ya. Jadi kalau kita menggunakan X dan Y diskrit, maka menggunakan ekspektasi X sama dengan sigma X, artinya dijumlahkan menurut X dikalikan Gx. Ya. Nah kalau kontinu, integral X dikalikan Gx dx, itu aja. Nah buktinya lewat sana. Nah sekarang kita lihat buktinya ini, kalau saya tulis di whiteboard mungkin lebih cepat karena saya menggunakan online ya, online sistemnya, jadi nggak bisa nulis di whiteboard. Berarti saya harus siapkan ngetik dulu tadi ya. Saya ketik dulu. Nah, saya jelaskan dulu yang ini. Langkah pertama, saya andaikan X dan Y-nya diskrit. Maka saya menggunakan ekspektasi X, jumlahan dari X dikalikan peluangnya. Itu aja prinsipnya. Kalau kontinu, integral dari X dikalikan peluangnya, yaitu Gx.
dx. Menurut definisi fungsi marginal dari X, kalau X dan Y-nya diskrit, itu diperoleh dengan menjumlahkan fungsi peluang bersamanya terhadap Y. Nah, gitu ya. Jadi Gx-nya ini saya ganti jumlahan dari Fx, Y terhadap Y. Itu kan definisi fungsi marginal dari apa? X. Ya, tinggal ganti itu aja. Nah, kalau X dan Y-nya kontinu, berarti Gx diperoleh dengan mengintegralkan apa? Fx, Y terhadap Y. No, ya kan? Dengan mengintegralkan Fx, Y terhadap Y. Nah, ini adalah pengganti dari Gx. Kalau kontinu. Gitu ya. Kalau diskrit pakai sigma. Itu aja bedanya. Nah, perhatikan proses selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Ini dijumlahkan menurut Y. Berarti X-nya dianggap konstan. Kalau X konstan masuk ke dalam notasi sigma, enggak masalah kan? Boleh keluar, boleh masuk. Bebas konstanta itu, enggak ada halangan. X-nya saya masukkan. Masih ingat ketika Anda belajar di SMA, sigma I sama dengan 1 sampai N, K dikali XI gitu kan. XI itu adalah data ke I. Maka menurut sifatnya K ini boleh keluar dari notasi sigma, boleh masuk. Nah, jadi saya bisa menulis K dikalikan sigma I1 sampai N XI. Gitu ya. Itu sifat dari notasi sigma. Integral juga demikian sama. Konstanta boleh keluar dari integral, boleh masuk ke dalam integral. Ya, itu sifat konstanta. Nah, dari situ saya sudah bisa menuliskan X-nya saya masukkan ke dalam. Sehingga ketemu sigma X, sigma Y, X dikali Fx, Y. Terbukti kan? Sudah? Itu aja buktinya. Secara sama, sekarang kalau continue, ya kan? Berarti kan kalau continue, X dikalikan integral Fx, Y terhadap Y. Berarti di sini variabel yang dipandang adalah Y. Karena diintegralkan Fx, Y terhadap Y. Berarti X dianggap konstan. Boleh masuk ke dalam. Sehingga menjadi integral min tak hingga sampai tak hingga. Integral min tak hingga sampai tak hingga. X kali Fx, Y dy dx. dy dx. Ini bisa ditukar tempat. Dx dy. Nah, dx dy. Kalau ditukar berarti ini nanti pindah ke situ, yang itu pindah ke dalam. Pertama X masuk dulu, gitu. Kalau ini saya putar menjadi dx dy, berarti batas terluar adalah Y. Loh ini kan. Jadi ini sudah miliknya Y, yang diperoleh dari sini tadi. Ya, miliknya Y, ini kan. Sedangkan yang di dalam ini miliknya X. Loh. Karena saya memutar posisinya dy dx menjadi dx dy. Ya, itulah buktinya ya. Itu sifat dari double integral atau integral rangkap 2. Nah, itu buktinya. Nah, sekarang yang kedua. Tunjukkan bahwa nilai harapan dari Y atau rataan dari Y, ekspektasi Y itu sama dengan ini. Kalau X dan Y-nya diskrit. Dan kalau continue ini, prinsipnya persis sama dengan yang A, tinggal mengganti lambang X dengan Y. Berarti prinsip kerjanya sama atau pembuktiannya sama. Apa? Ekspektasi Y, kalau X dan Y-nya itu diskrit, itu sama dengan jumlahan dari Y, gitu, Y dikalikan HY. HY itu fungsi marginalnya Y. Nah, lewat situ. Kalau continue berarti apa? Ekspektasi Y sama dengan integral Y dikalikan HY dy. Nah, caranya sama persis. Nah, ya. Kalau diskrit pakai sigma Y, Y dikali HY. Kalau continue integral Y dikali HY dy. Caranya sama, HY diperoleh dengan menjumlahkan Fx, Y terhadap X. Karena terhadap X berarti Y dianggap konstan, boleh masuk ke dalam sigma. Jadilah ini. Nah, terbukti ya, untuk yang diskrit, untuk yang continue juga sama. HY-nya saya ganti integral Fx, Y terhadap X. Nah, disilang kan? Integral Fx, Y terhadap X.
Nah, lihat ini, Y-nya konstan karena diintegralkan terhadap X, berarti boleh masuk ke dalam, menjadi Y kali Fx, Y. Selanjutnya dx dy-nya diputar tempat. Nah, berarti nanti ini batasnya pindah keluar, yang luar pindah ke dalam. Secara teori kan ditulis min tak ingkar sampai tak ingkar domainnya. Ya, gitu. Itulah bukti untuk soal pertama. Ya, ini belajar sedikit tentang teori statistik ya. Tadi nilai harapan ini adalah termasuk teori dasarnya statistik. Jadi kalau Anda orang statistik ditanyakan apa nilai harapan dari X itu ya, Anda jawabnya singkat aja. X-nya diskrit apa kontinu? Diskrit. Oh, berarti gunakan notasi sigma gitu aja. Kalau kontinu gunakan integral ya. Prinsipnya sudah saya sebut di awal, ekspektasi dari sesuatu sama dengan jumlahan dari sesuatu kali peluangnya. Masih ingat ya? Di kuliah. Ekspektasi dari sesuatu sama dengan integral dari sesuatu dikalikan peluangnya. Dalam hal ini peluangnya berubah jadi fungsi marginal. Kalau variabelnya X ya fungsi marginalnya X. Kalau variabelnya Y ya fungsi marginalnya Y, gitu aja. Itu prinsipnya yang harus dipegang ya. Nah, dengan pemahaman ini nanti kalau Anda soal, Anda nggak usah bingung. Kalau yang diketahui itu fungsi peluang bersama, ya kan? Anda diminta menghitung rataan dari X, berarti langkah yang Anda lakukan pertama adalah mencari fungsi marginal dari X, itu aja. Kalau X-nya kontinu, berarti lewat sini. Setelah fungsi marginalnya Anda hitung, baru tinggal integral X kalikan dx dx, selesai. Jadi 2 tahap penyelesaiannya. Nah, itu akan bisa dilihat di contoh 2 ini, soal kedua. Nah, perhatikan soal yang kedua. Distribusi probabilitas variabel random X adalah ini. Jadi X-nya diskrit apa kontinu di sini? X-nya. Diskrit ya, nilainya sudah jelas. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Kan diskrit ini. Fungsi peluangnya ini. Yang ditanyakan ekspektasi dari X, berarti rataan dari X atau rata-rata dari X. Nah, karena diskrit, menghitungnya apa? Ekspektasi X sama dengan sigma, X sama dengan 0 sampai 3 gitu ya. Tinggal X dikalikan Fx, gitu aja ngitungnya. Nah, kalau dihitung seperti ini. Nah, ekspektasi X, jumlahan dari X kali peluangnya. X-nya berjalan dari 0 sampai 3. Sudah. Fx-nya Anda ganti dengan kombinasi 3X dikali 2/3 pangkat X dikali 1/3 pangkat 3 min X. Cara ngitungnya sangat mudah ini. Ketika X-nya ini saya ganti 0, maka 0 kali berapapun tetap 0 langsung. Plus kalau X-nya saya ganti 1, berarti ini jadi 1. 1 kali sesuatu enggak perlu ditulis, tinggal sesuatunya aja, nanti ketemu ini. Ya, X-nya diganti 1, kombinasi 31, dikalikan 2/3 pangkat 1, dikali 1/3 pangkat 2. Ini kan? Plus kalau X-nya 2, kombinasi 32, ya kan? Dikalikan 2, ini 2 kali kombinasi 32, dikalikan 2/3 pangkat 2, dikalikan 1/3 pangkat 1. Ya kan? Kalau X-nya 3, berarti 3 dikali kombinasi 33, ya kan? Dan seterusnya. Nah ini hanya masalah ngitung, saya nggak akan bahas lagi. Ya, terlalu dasar ini. Nanti kalau ada yang belum ngerti cara ngitung kombinasi, buka lagi di kuliah, kaidah mencacah, waktu bahas pengantar probabilitas. Ya. Ternyata kalau dihitung, ekspektasi X itu ketemu 2. Ya, nilai harapan dari X adalah 2. Itu ya. Nah ini sudah saya jawab cukup rinci ya. Nah, jadi kalau ada yang belum paham, ya paling enggak ngitung-ngitung begini ini sudah latihan sehari-hari ya nanti Anda ya. Jadi nanti kalau Anda nanti ujian proposal ditanyakan gimana sih cara Anda menghitung nilai harapan, nah, Anda bisa menjawab dengan tegas, oh pakai rumus ini Pak, Bu, karena X saya diskrit, pakai sigma, oke berarti saya paham. Ini aja kadang-kadang ditanyakan banyak yang lupa loh ini. Teori dasarnya di proposal kadang-kadang ditanyakan.
ujian skripsi ditanyakan. Itu masih ada yang lupa mahasiswa kadang-kadang. Nah, tolong diingat ya. Tuh. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, nah ini ada data, variabel random X menyatakan banyaknya cacat per 10 meter serat sintetis dalam satu gulungan dengan lebar yang sama. Jadi serat sintetis itu digulung ya, sampai gulungannya itu tebal. Setiap 10 meter itu diamati, ternyata apa? Dia menemukan tidak ada yang cacat, peluangnya 0,45. Menemukan cacat sekali itu peluangnya 0,35 gitu ya. Gulungan itu kalau digelar setiap 10 meter dia mengamati. Ya, gitu. Ternyata ada ditemukan satu cacat itu peluangnya 0,35. Ya, ditemukan ada 2 cacat itu 0,14 ya, sampai 4 cacat 0,01. Ya. Jadi ini kalau dihitung totalnya ini pasti 1. Kalau enggak 1, fx ini bukan fungsi peluang namanya. Ya. Pertanyaannya hitung rata-rata banyaknya cacat per 10 meter serat tersebut. Jadi menghitung ekspektasi X kan. X-nya jelas diskrit, nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ngitungnya pakai apa? Ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 4, X dikali Fx. Gitu aja sudah. Ini kalau dijawab ya 0 kali sekian, 0,45, plus 1 kali 0,35, plus 2 kali 0,14, plus 3 kali 0,05, plus 4 kali 0,01. Nah itu jawabnya ya. Yang sangat mudah ini. Nomor 3 ini. Oh, ini jawabnya. Nanti ketemu 0,82. Ya, itu rata-rata. Ini kalau dibulatkan ya mendekati 1 kan. Jadi rata-rata ditemukan 1 serat sintetis ya yang cacat per 10 meternya. Ditemukan 1. Nah, rata-rata bisa desimal ya kan, meskipun datanya diskrit. Ya. Ini pernah saya ceritakan juga. Ya. Data diskrit kalau di rata-rata bisa desimal. Ya. Gitu. Sekarang contoh 5, ini berarti yang saya lompati 4, ya, silakan untuk latihan nanti ya. Yang keempat. Ini juga mirip dengan yang ketiga, bedanya ini tidak saya tampilkan dalam bentuk tabel. Ya. Peluang memperoleh Rp7.000 itu adalah 1/4. Peluang memperoleh Rp9.000 itu 1/12 dan seterusnya. Hitung rata-ratanya ya tinggal ngalikan aja. 7 kali sekian ditambah 9 kali sekian, hati-hati satuannya ribuan rupiah. Jadi angka yang diperoleh nanti dibaca dalam Rp1.000. Gitu ya. Caranya seperti itu. Sekarang yang nomor 5. Nah, variabel random X menyatakan jumlah jam dalam satuan 100 jam mesin penghisap debu yang digunakan oleh sebuah keluarga dalam setahun. Mempunyai fungsi kepadatan peluang ini. Ya. Ingat X-nya diskrit apa kontinu kalau ditulis seperti ini. Jelas kontinu ya. X-nya berada dalam interval ini antara 0,1. Tapi X-nya ini satuannya dalam 100 jam. Jadi kalau misalkan setengah itu artinya 50 jam. Gitulah, ya. Kalau 0,3 itu artinya 30 jam. Itu cara bacanya. Yang penting satuannya dalam 100 jam. Ya, gitu. Ini fungsi peluangnya. Dan 0 untuk X lainnya. Dan artinya di luar interval ini Fx-nya 0. Hitung rata-rata jumlah jam setahun keluarga tersebut yang menggunakan mesin penghisap debu. Jadi menghitung ekspektasi X. Ya kan? Ekspektasi X. Ya, kita hitung. Cara ngitungnya perhatikan rumus peluangnya ini. Fungsi peluangnya. Ya. Jadi kalau kita cek. Nah, ini ekspektasi X. Secara teori kan selalu dilambangkan min tak hingga sampai tak hingga. Tapi dalam prakteknya ngikuti domainnya ini. Nah, kalau diterapkan begitu. Jadi di sini ada 2 fungsi. Ketika X-nya antara 0, 1, maka Fx-nya bernilai X. Ketika X-nya antara 1 dan 2,
maka fx-nya bernilai 2 min x. Beda kan? Nah, 0 nggak usah diperhatikan, enggak apa-apa. Ya, 0 nggak usah dilihat, enggak apa-apa. Karena ketika mengintegralkan x kali 0, hasilnya kan 0. Integralnya 0 berarti 0. Nggak usah dilihat, enggak apa-apa. Abaikan aja. Jadi saya hanya melihat di domain 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Ini secara teori, ekspektasi X. Tinggal kembangkan menurut domainnya. Untuk X antara 01, X antara 01 berarti ini kan, maka fx-nya dipilih X. Nah, ini kan X kali fx. Nah, ini yang diganti fx-nya. Plus ketika X-nya antara 1 dan 2, berarti batasnya 1 sampai 2, maka fx-nya diganti 2 min X. 2 min X. Sehingga ketemu X kali 2 min X. Ini kalau saya kalikan kan jadi integral X kuadrat dx, nah, batasnya 0 sampai 1. Kalau yang ini integral 2X min X kuadrat, batasnya 1 sampai 2. Ya, ya, ini integral seperti yang Anda peroleh di SMA, ini sangat mudah integralnya. Integral X kuadrat dx berarti langsung aja sepertiga X pangkat 3. Dengan batas 0, 1. Integralnya 2X itu langsung X kuadrat. Kan caranya dari X. Integralnya X dx itu kan setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat dikali 2 jadi X kuadrat. Ya. Integralnya X pangkat 3 berarti sepertiga X pangkat 3. Integral-integral dasar aja ini. Batasnya di sini 1 sampai 2. Ini namanya integral tertentu. Kalau X-nya menghitung ini artinya X diganti 1 dulu. Ketika X-nya saya ganti 1, berarti 1 pangkat 3 berapa? 1 kan? 1 kali sepertiga, berarti sepertiga. Min, kalau X-nya 0, berarti 0. Kalau 0, abaikan, berarti nilai dari ini adalah sepertiga. Nah ya. Sekarang untuk ini. Kalau X-nya saya ganti 2, berarti ketemu 4. Kalau X-nya ini saya ganti 2, min 8 per 3. Loh, ini kan. Jangan lupa dikurangi ya. Sekarang kalau X-nya ini saya ganti 1, berarti 1 kan, maka ketemu min 1. Ini kalau saya ganti 1, ketemu min sepertiga. Dikurangi min sepertiga itu sama dengan plus sepertiga. Nah, ini hanya masalah ngitung, ekspektasinya ketemu 1. Nah, itu jadi rata-rata keluarga itu menggunakan mesin penghisap debu dalam setahun itu adalah 100 jam. Jadi 1 ini dibaca dalam 100 jam. Nah, gitu ya. Itu. Jadi ini penjelasannya. Jadi rata-rata jumlah jam mesin penghisap debu setahun yang digunakan oleh keluarga tersebut sebesar 100 jam. Begitu. Nah, ini biasanya kalau di praktikum offline, hal-hal seperti ini tuh biasanya saya lontarkan ke mahasiswa. Nah, saya beri kesempatan menjawab, kan tutorial ini ya. Jadi siapa yang mau mencoba menjawab di depan, silakan. Kalau benar, tulis nama NIM-nya. Ya, kalau ini online nggak bisa ya. Paling nanti bisa saya sampaikan aja di mana ada yang keluhan, ada yang bisa belum bisa menjawab, lah itu baru saya bantu jawab. Ya. Karena online yang kendalanya di situ, jadi saya nggak bisa dengan leluasa memberikan pertanyaan secara langsung ke mahasiswa. Maka ini saya siapkan jawabannya dulu. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita yang lainnya nomor berapa? 6, 7, 8, 9 silakan dicoba sendiri. Ya. Coba sendiri. Untuk latihan kan sama, tinggal ganti aja. Ya. Loh ini sama, bentuknya cerita ini. Ya. Loh, ini juga sama, fungsinya diganti ini. Ya. Nah ini yang diskrit, ini fungsi peluang bersama. Ya. Ini diskrit. Ini Anda bisa coba sekarang yang nomor 10 ya. Coba nanti yang ini bisa Anda coba untuk latihan ya. Bisa Anda foto di HP Anda ya. Silakan untuk latihan. Yang nomor 6.
Ya. Untuk yang nomor 7 silakan ini difoto untuk latihan. Untuk yang nomor 8 silakan difoto untuk latihan juga. Ini yang nomor 9. Ini pertanyaannya di sini ada A dan B ya. Yang A dulu silakan difoto. Ya. Nah, ini yang B, hitung mu X. Mu X itu artinya rata-rata dari X. Kalau mu Y rata-rata dari Y. Berarti ini lambangnya pakai ekspektasi X, ini lambangnya pakai ekspektasi Y. Nanti rumus ringkasnya adalah mu indeks X, mu indeks Y. Itu artinya rata-rata dari X dan rata-rata dari Y. Ya. Nah, sekarang yang nomor 10. Nah, ini yang saya bahas yang lebih kompleks. Kalau yang gampang-gampang ini Anda latihan sendiri nanti ya. Ini yang lebih kompleks ini yang saya dulukan ya. Misalkan saya punya variabel random X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang bersama itu ini. Jelas di sini X dan Y-nya kontinu. Berarti kan interval X antara 0,1, interval Y juga antara 0,1. Berarti domainnya berupa apa ini? Ada yang bisa nebak? Kalau X antara 0,1, Y-nya antara 0,1, berarti kalau digambarkan X-nya berbentuk pita. Yang lebarnya 1, pitanya tegak. Kalau Y antara 0,1 berbentuk pita juga tapi mendatar, lebarnya juga 1. Irisan pita tegak dengan pita datar membentuk persegi. Nah, iya kan? Jadi nanti domainnya berupa persegi, yang mana panjang sisinya 1. Dari situ Anda ditanya, hitung rataan dari set. Di mana set itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Rataan dari set. Di mana set adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti setnya fungsi dari X dan Y kan? Yang biasanya di teori saya jelaskan G, X, Y. Nah itu sebenarnya ini. Disingkat dengan set. Jadi Gx, Y-nya itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kalau Anda ditanya begini, jawabnya langsung harus tahu, paham. Berarti sama aja menghitung ekspektasi set kan? Menghitung ekspektasi set sama saja dengan menghitung ekspektasi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ekspektasi kalau kontinu, ya kalau kontinu variabel X-nya berhubungan dengan double integral. Ya, karena kontinu kan ke integral. Kenapa double integral? Karena variabelnya ada 2, X dan Y. Jadi double integral, yang keluar ini batasnya Y, biasanya gitu kan. Yang di dalam batasnya X, baru apa? Set dikalikan Fx, Y. Setnya adalah ini. Jadi ini dikalikan Fx, Y, dx, dy. Gitu aja yang dihitung. Nah ini proses jawabnya, saya tunjukkan. Nah ini ya, soalnya ini kan. Pertama menghitung rataan dari set. Nah, ini dulu yang saya jelaskan, yang A. Kalau B dan C itu lebih sederhana, lebih gampang. Ya. Sekarang yang A dulu. Hitung rataan dari set. Setnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti sama aja menghitung ekspektasi set. Ekspektasi set itu sama dengan ekspektasi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, ingat ekspektasi itu berhubungan dengan double integral ketika apa? X dan Y-nya kontinu. Nah, gitu ya. Jadi sama saja, ingat prinsipnya sama kan? Ekspektasi dari sesuatu sama dengan double integral dari sesuatu kalikan peluangnya. Peluangnya peluang bersama. Ingat ya, itu definisi ekspektasi. Ini tinggal ganti, ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat, Fx, Y, dx, dy. Fx, Y-nya sudah didefinisikan kan? 4xy. Tinggal ini Anda ganti 4xy. Batas Y-nya itu 0 sampai 1. Ini kan? Batas X-nya juga 0 sampai 1. Ya kan? Nah, sekarang ketemu ini kan? Nah, udah ya. Sampai sini mungkin sudah paham ya. Sudah paham ya. Nah, sekarang Anda berlatih lagi integral tertentu
Ini yang sudah Anda peroleh di SMA, waktu menghitung luas daerah itu. Itu kan pakai ilmu ini sebenarnya. Yang pakai itu. Nah, tapi di sini itu penerapannya sama aja menghitung volume. Double integral itu identik dengan menghitung volume. Ini luas alas, ini tingginya. Nah, sama aja gitu. Ya. Ini kalau dibawa ke dimensi, ini sebenarnya masuk dimensi 3. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada ketinggiannya. Nah, ketinggiannya nanti ini. Kan jadi volume ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau Anda diminta menghitung integral batasnya 0 sampai 1, 4xy akar x kuadrat plus y kuadrat dx. Nah, ini dulu ya. Abaikan yang integral terluar ini sama dy. Ini tinggal masang aja. Sekarang Anda fokus menghitung ini, yang saya blok ini. Terhadap x. Nah, fokus menghitung ini. Caranya di mana? Integral 0 sampai 1, 4xy akar x kuadrat plus y kuadrat dx. Ya, berarti kita fokus mengintegralkan ini terhadap x. Berarti yang konstan adalah y. Perhatikan. Jadi yang konstan adalah y sama 4. X yang variabel yang akan diintegralkan. Ya kan? Kalau Anda ketemu integral seperti ini kan mirip soal dulu namanya Eptanas ya. Sekarang UAN namanya ya. Ujian akhir nasional, nggak tahu namanya. Ini mirip sekali itu. Soal-soal UNAS ya kayak gini. Cirinya apa? Yang di bawah tanda akar ini derajatnya lebih 1 daripada yang di luar. Nah, untuk ini ada beberapa cara. Yang saya kenalkan caranya adalah dengan memisalkan variabel yang ada akarnya ini adalah T. Jadi nanti ini saya ganti nama dengan T. Nah, ya kan? T. Nah, selanjutnya saya kuadratkan. Ini kalau saya kuadratkan jadi T kuadrat. Panah ini maksudnya dibaca jika ini maka itu. Nah, saya baca jika maka. Implikasi itu ya. Jika T saya misalkan begitu, maka T kuadrat jadi begitu. Nah, gitu. Kalau kita baca gitu. Jadi ini T kuadrat, ini dikuadratkan akarnya hilang kan, jadi ini. Baru ruas kiri saya turunkan terhadap T, ruas kanan saya turunkan terhadap X. Y-nya kemana? Dianggap konstan. Jadi turunannya 0. Gitu ya. Jadi nanti T kuadrat diturunkan jadi 2T. Jangan lupa dikalikan DT. Ini menunjukkan turunan terhadap T. Yang ruas kanan X kuadrat diturunkan terhadap X jadi 2X. Kalikan DX. Y kuadrat dianggap konstan, turunannya 0. Berarti saya dapat ini sekarang. Selanjutnya kedua ruas saya bagi 2, maka kita dapat hasil akhir T kali DT sama dengan X kali DX. Nah, kenapa larinya ke sini? Coba perhatikan. X kali DX nanti bisa Anda ganti dengan T kali DT. Di mana munculnya X kali DX? Munculnya ada di sini. Ini ada X, ini ada DX. Nah, jadi X kali DX bisa Anda ganti dengan T DT. Sedangkan yang ini namanya apa tadi? T. Ya, sehingga nanti integralnya menjadi 4 dikali X. X-nya DX Anda ganti dengan T DT. Sedangkan ini Anda ganti dengan T, Y-nya tetap. Jadi nanti menjadi apa? Integral 4 Y, berarti kan? T dikalikan T dt. Nah, kan saya ulang, integral 4 Y, tak termasuk kan itu? Ini namanya T, ya kan dari sini. X dx saya ganti T dt dari sini. Paham ya? Tapi batasnya ini sudah berubah ngikuti T. Ini kan batas ini kan masih miliknya X ini. Yaitu 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Ketika kita rubah batasnya menjadi T, maka kita pakai acuan ini. Nah, makanya di sini saya jelaskan. Untuk X sama dengan 0, maka T-nya sama dengan Y. Dari mana itu? Dari sini. Nah, untuk X sama dengan 0, ya, dari 0, kuadrat 0, ditambah Y kuadrat kan, akarnya Y kuadrat karena saya ganti Y. Nah, maka T-nya sama dengan Y. Dan
untuk X sama dengan 1, nah, kan batasnya yang atas 1 ini. Untuk X sama dengan 1, maka T-nya diganti akar 1 plus Y kuadrat. Nah, ini. Berarti batas integrasinya nanti akan berubah mulai dari Y sampai akar 1 plus Y kuadrat. Nah, Y sampai akar 1 plus Y kuadrat. Ini yang saya bilang tadi. 4Y berdiri sendiri. T itu menggantikan yang ini tadi. Ini namanya T. X dx digantikan dengan T dt. T dt. Sebenarnya dasar integral tertentu ini Anda sudah pelajari di SMA. Cuma di SMA itu bentuknya konstan. Itu aja bedanya. Ya, jadi di sini itu bukan variabel, tapi kalau di SMA konstanta. Kalau X-nya antara 0,1, maka T-nya antara berapa sampai berapa. Itu berupa angka kalau di SMA. Di sini berbentuk variabel karena T-nya itu fungsi dari X dan Y. Itu aja bedanya. Kalau di SMA ini kan misalkan saya ganti 3 gitu ya. Kan gitu aja, X kuadrat plus 3. Itu aja bedanya. Nah, jadi kalau ini saya ganti 3, ya nanti Y kuadratnya berubah jadi 3 gitu. Kalau Y kuadratnya 3, berarti T-nya mulai dari akar 3 sampai akar 4 berarti 2. Nah, akar 3 sampai 2. Kalau Y-nya kuadrat saya ganti 3. Gitu. Jadi itu bedanya kalau di SMA menggunakan angka langsung, di sini batasnya masih berbentuk variabel. Jadi gini ya, prinsipnya sama. Nah, integral ini adalah integral dasar lagi. Coba Anda lihat. 4 dikali Y dikalikan T kuadrat dt. Jangan lupa, integralnya terhadap T. 4Y dianggap konstan, maka saya keluarkan dari integral. Ya, saya keluarkan dari integral. Jadi 4Y integral, batasnya Y sampai akar 1 plus Y kuadrat. Gitu ya. Tinggal T kuadrat dt. Loh, lihat, integral ini tidak sulit kan? Integralnya T kuadrat terhadap T, berarti sepertiga T pangkat 3. Masukkan batasnya Y sampai akar 1 plus Y kuadrat. 4Y-nya keluarkan. Nah, 4Y di sini ada sepertiga. Sepertiga ini bisa keluarkan. Sehingga memudahkan kita menghitung. Sepertiganya keluar jadi 4Y per 3. Tinggal Anda cek T pangkat 3. Masukkan batasnya T-nya 1, akar 1 plus Y kuadrat. Coba kalau T-nya Anda ganti, akar 1 plus Y kuadrat dipangkatkan 3, itu kan sama saja 1 plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, ini cara masukkan. Jadi T-nya itu Anda ganti akar 1 plus Y kuadrat. Kalau dipangkatkan 3 kan berarti ini dipangkatkan 3. Kan sama saja 1 plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Karena akar itu artinya pangkat setengah kan. Jadi ini kan. Nah, minus sekarang T-nya diganti Y. Jadi min Y pangkat 3. Sudah, biarkan begini, selesai. Nah, hasil dari yang ini, coba ini tuh ya yang saya blok ini. Nah, ini itu kan sebenarnya yang ini. Nah, ini, ya kan? Integral 0 sampai 1 4xy akar x kuadrat plus y kuadrat dx. Nah, yang saya blok ini, nah sampai dx ini, hasilnya sudah kita temukan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ganti, yang saya blok tadi ganti dengan ini. Ya, ini kan, saya ganti. Tinggal integral 0 sampai 1 dy kan. Nah, lihat ini. Integral 0 sampai 1 dy. Nah. Ya, jadi nanti tinggal integral 0 sampai 1 bla 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 dy. Bla blanya itu saya ganti dengan ini. Nah, 4y per 3 dikalikan 1 plus y kuadrat pangkat 3 per 2 min y pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan cara ngitungnya. Ini saya kalikan itu, kemudian kalikan dy. Maka ketemu integral 0 sampai 1 4y per 3 dikalikan 1 plus y kuadrat pangkat 3 per 2 dy. Nah, nanti kalau gitu 4 per 3-nya saya keluarkan dari integral, ya kan? Tinggal integral 01, y-nya masih masuk ke dalam integral.
dikalikan ini, kalikan DY. Nah, tak pisah. Kemudian integral lagi 4Y/3 dikalikan min Y pangkat 3 DY. Hasilnya ini kan. Nah, min 4/3, jangan lupa Y-nya masuk. Y dikalikan min Y pangkat 3 jadi min Y pangkat 4. Min 4/3-nya saya keluarkan dari integral. Ini butuh ketelitian aja, kejelian. Jadi 4/3 ketemu min jadi min 4/3. Ya kan? Y dikalikan Y pangkat 3 jadi Y pangkat 4. Integralnya 0 sampai 1 dy. Nah ya, setelah dipecah seperti ini baru integralkan sekali lagi. Ya. Ini Anda integralkan. Nah, cara mengintegralkan ini jangan ini Anda uraikan pangkat 3/2 di mana caranya Anda perlu. Ini pelajaran SMA juga ini di UNAS keluar loh ini. Model UNAS ini. Ya, saya hanya mengulang saja. Mestinya di SMA dilatih integral-integral gini nih, sehingga nggak kesulitan ketika kuliah. Ya. Nah, caranya sama. Saya misalkan yang ini itu W kuadrat. Jadi 1 plus Y kuadrat itu saya ganti W kuadrat. Pak, kalau saya ganti W boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cuma nanti di sini nanti pangkatnya masih pecahan. Kalau saya pakai W kuadrat jadi bulat, coba perhatikan. Kalau ini Anda ganti W kuadrat. W kuadrat pangkat 3/2 jadi W pangkat 3 kan. W kuadrat dipangkatkan 3/2. Kan pangkatnya dikali. 2 kali 3/2 kan 3. Makanya jadi W pangkat 3. Kalau Anda pakai W masih pecahan nanti. Tapi hasilnya sama, hasil akhirnya sama. Oke, itu cara memisalkan ya. Jadi saya pilih aja W kuadrat. Ini. Nah, sama caranya turunkan terhadap W. Jadi 2W dW. Yang ini turunkan terhadap Y, 2Y dy. Ingat ya, metode ini nanti Anda akan mendapati juga ketika di kalkulus. Jadi dengan kuliah statistika 1 ini akan sangat membantu kalkulusnya nanti Anda. Kalau sudah masuk integral ya. Ya gitu ya. 2Y dy. 1 kan turunannya 0 hilang. Bagi dengan 2 maka dapat W dW sama dengan Y dy. Sudah. Nanti kita pakai ini. Jadi ada Y dy. Perhatikan, ini kan ada rumus Y dy. Nah, ya, Y dikali dy Anda ganti dengan W dW. Yang ini tadi W pangkat 3. Jadi sudah kelihatan integralnya apa? W pangkat 3 dikalikan W dW. Jadi W pangkat 4. Nah, ini kan W pangkat 4. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. W pangkat 3 kali W dW. Jadi W pangkat 4 dW. Ya, caranya sama, masukkan batasnya. Lihat, integral ini batasnya adalah batasnya siapa? Y. Batasnya Y. 0 sampai 1. Berarti Y-nya masukkan 0 dulu. Untuk Y sama dengan 0, maka W-nya berapa? Kalau Y-nya 0. W-nya ketemu 1 kan? W kuadrat sama dengan 1 kan berarti W-nya 1. Ya. Dan untuk Y sama dengan 1, Y-nya 1, maka W kuadratnya 2 kan? Kalau begitu W-nya akar 2. Dimasukkan batasnya 1 sampai akar 2. Gitu ya. 1 sampai akar 2. Oke. Sudah? Nah ini tadi W pangkat 3 itu diperoleh dari ini. Ini tadi kan W kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah W dW itu dari sini. Y dy diganti dengan W dW. Nah kalau ini gampang ini. Integralnya Y pangkat 4 dy itu kan 1/5 Y pangkat 5. 1/5 langsung keluarkan ikut 4/3. Jadi 4/15 kan. Nah, tinggal Y pangkat 5. Masukkan batasnya 0,1. Ini paling gampang kalau ini. Ya. Yang agak panjang ini transformasi tadi ini. Ya. Ya, batasnya jangan lupa 1 sampai akar 2. Ini kalau di kuliah offline, ini mahasiswa ini saya suruh maju. Yang senang integral itu berusaha jawab di depan. Nah, itu masih ada kesalahan sedikit. Biasanya saya motivasi gitu. Si ada kesalahan hitung itu, coba batasnya cek lagi. Nah, baru dia bisa betulin. Oh iya Pak, salah Pak. Nah, proaktif mahasiswa itu kalau di kelas ya. Kalau online nggak bisa seperti itu, nggak bisa leluasa ya.
Nah, ini saya pandu secara detailnya gini biar tahu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, integral W pangkat 4 dW kan langsung ketemu 1/5 W pangkat 5. 1/5-nya langsung ikut dengan 4/3. Jadi 4/15. Masukkan batasnya, W-nya diganti akar 2, minus W-nya diganti 1. Nanti jawabnya ketemu ini kan. Coba lihat. Akar 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5/2. 5/2 itu kan 2,5. Berarti 2 ditambah setengah. Ya, jadi 2 dipangkatkan 2 plus setengah. Itu kan sama aja 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 2 pangkat setengah yaitu akar 2. Jadi ini bentuk akar. Ya, min 1 dari mana? W-nya 1 kan? 1 pangkat 5 kan 1. Ya, jadi ini itu adalah hasil dari ini. Nah, tinggal kalikan 4/15 min 4/15. Ini kalau Y-nya 1 kan nilainya 1. 1 pangkat 5 tetap 1, dikurangi Y-nya 0 ya 0. Nilainya 1 dikali 4/15 kan jadi min 4/15. Nah, ternyata ini kalau saya sederhanakan, 4/15-nya saya jadikan 1, kan berarti tinggal ini kurangi lagi 1, jadi min 2. Nah, inilah jawabnya. Dijawab ini sudah betul, dibulatkan jadi seperti ini. Nah, itulah jawabnya rata-rata dari set, ekspektasi set. Nah, ini keterampilan ngitung integral ini butuh ketelitian. Kalau nggak teliti sedikit ya bisa salah ngitung. Ya. Butuh teliti aja. Nah, itu ya. Rata dari set. Sekarang hitung rataan dari X. Berarti menghitung apa ini? Ekspektasi X. Ekspektasi X menurut definisi integral X dikalikan GX dX. Ya kan? Karena kontinu pakai integral. Jadi yang pertanyaan B itu menghitung mu indeks X atau ekspektasi X. Integral X dikalikan GX dX. Nah, berarti tugas Anda menghitung GX-nya dulu. GX itu apa? Fungsi marginal dari X. Di mana definisi fungsi marginal dari X? Integralkan fx, y terhadap y. Nah, kan gitu. Integralkan fx, y terhadap y. Itu namanya fungsi marginal X. Jadi tugas Anda mencari GX dulu. Jangan lupa ini domainnya berbentuk persegi. Nah, ini cara ngitungnya. Nah, saya tunjukkan di sini. Seperti di kuliah statistika 1 di kelas ya. Kalau itu di offline di kelas ya. Nah, kemarin kan saya jelaskan gini. Ini fungsi marginal dari X berarti domainnya apa? Ngikuti X kan. Berarti posisi DX-nya harus terletak pada sumbu X. Berarti yang tinggi ini adalah, panjangnya adalah Y. Ya, ini namanya vias. Viasnya pakai DX. Nah, X berjalan dari mana? 0 sampai 1. Ingat, daerah pink ini adalah yang saya maksud daerah penyelesaiannya tadi. Ya, di daerah penyelesaian atau domainnya ini, ya, ini domain dari PDF-nya tadi, PDF bersama. Nah, kita ambil vias, di mana dx ini sebagai apa? Batas untuk x-nya, 0 sampai 1. Lihat ini, batasnya 0 sampai 1. Sedangkan yang panjang ini adalah y-nya. Y-nya berjalan dari mana? Ya dari 0 sampai 1 juga dalam hal ini. Ya. Batasan Y-nya 0 sampai 1. Batas X-nya juga 0 sampai 1. Oke, definisi fungsi marginal dari X, yaitu Gx, integralkan fx, y terhadap dy. Perhatikan teorinya. Sudah kita jelaskan di distribusi variabel random. Nah, fx, y-nya sudah tahu kan? 4xy. Batas y-nya juga sudah tahu, 0 sampai 1. Sudah ketemu, udah. Integralnya sangat gampang ini. Integralnya 4xy terhadap y. Berarti yang dilihat itu y-nya. Integralnya y dy kan setengah y kuadrat. Setengah y kuadrat dikalikan 4x, jadi 2xy kuadrat. Nah, 2xy kuadrat. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Jangan lupa yang digantikan itu adalah y-nya, bukan x, hati-hati. Ingat, integralnya terhadap y. Jadi yang diganti itu y-nya ini. Y-nya saya ganti 1, berarti 1 kuadrat itu 1. Jadi ketemu 2x kan?
Min, kalau Y-nya diganti 00, maka tinggal 2X. Jangan lupa ini harus dicantumkan. Kalau Anda nggak mencantumkan ini, namanya bukan fungsi marginal, tapi garis lurus. Saya sudah ingatkan berkali-kali, domain wajib dicantumkan. Nggak ada ini berarti salah. Ini domainnya ya. Inilah fungsi marginal X. Baru dapat menghitung ekspektasi X. Definisinya apa? Integral X dikali fungsi marginal X dx. Batasnya ngikuti siapa sekarang? Ngikuti X. Dari mana X-nya? 0 sampai 1. Nah, ini gunanya di situ. 0 sampai 1. Jadi integralnya 0 sampai 1 X dx. Dx-nya diperoleh dari sini tadi 2X. Ya kan? 2X. Jadi sama aja integral 2X pangkat 2. Ya kan? Oh, sangat gampang integralnya ini. Integralnya 2X kuadrat, 2/3 X pangkat 3. Masukkan batasnya 0,1, X-nya diganti 1, maka ketemu 2/3. Min, kalau X-nya 0, 0. Inilah jawabnya. Nah ini yang dilambangkan dengan mu X. Gitu ya, mu X. Coba direnungkan dulu, pahami. Nah, kalau masih belum jelas, kita ketemu minggu depan, tanyakan. Pak, saya belum jelas menghitung itu. Ya, ulang lagi. Nah, gitu ya. Ini dasarnya. Nah, secara sama untuk yang C. Yang C itu adalah hitung rataan dari Y. Berarti apa? Ekspektasi Y. Berarti kita harus mencari fungsi marginal dari Y kan? Berarti mencari HY dulu. Nah, perhatikan yang C. Nah, kalau mencari HY berarti biasnya menggunakan DY. Nah, HY kan berarti pakai batasnya mengikuti Y. Dari mana Y-nya? 0 sampai 1 juga. Biasnya sekarang jadi mendatar. Ya, lebarnya DY, panjangnya X sekarang. Nah, berarti kalau HY definisinya kan integralkan fx, y terhadap X. Disilang kan definisinya. Nah, ingat di integral terhadap X, X-nya berjalan dari mana? X-nya dari ini, yaitu 0 sampai sini kan? 1 loh, 0 sampai 1 X-nya. Fx, Y. Fx, Y-nya sudah ketemu, diketahui 4 kali XY. Sudah? Ingat integralnya terhadap X, berarti nanti yang dilihat X-nya. Integralnya X setengah X kuadrat dikalikan 4Y. Maka hasilnya 2Y, ya kan? X kuadrat. Masukkan batasnya 0 sampai 1, yang diganti X apa Y dalam hal ini? Nah, yang diganti X apa Y? Yang diganti adalah X. Nah, kalau yang di sini tadi yang diganti Y, sekarang yang diganti adalah X. X-nya diganti 1, ketemu 2Y kan? Min, kalau X-nya 0, 0, 2Y. Jangan lupa ini wajib. Nah, mahasiswa itu sering kecolongan domainnya tidak ditulis. Hati-hati. Nah, ini baru fungsi marginal. HY-nya 2Y, batas Y-nya 0 sampai 1. Baru bisa menghitung ekspektasi Y. Apa ekspektasi Y? Integral Y dikalikan HY DY. Gitu ya. DY, HY-nya apa? 2Y. HY-nya 2Y. Batas Y-nya 0 sampai 1. Sudah jelas sekali kalau ini. Jadi ketemu integral 2Y kuadrat, DY hasilnya apa? 2/3 Y pangkat 3. Ini kan. Masukkan Y-nya 1, ketemu 2/3, minus kalau Y-nya 0, 0. Ternyata apa kesimpulan kita? Rata-rata Y 2/3. Sama dengan rata-rata X. Loh kok bisa sama? Ya kebetulan. Kebetulan. Dan tidak selalu sama. Coba kalau fungsinya ini saya ganti bukan 4XY, mungkin 4XY kuadrat. Tentunya domainnya harus berubah. Ya. Nah, kalau mau buat soal bisa aja, nanti tetap saya menggunakan XY kuadrat, tapi ininya saya ganti. Domainnya tetap pakai ini, itu aja. Bisa, itu soal baru sudah. Tapi saya harus ngitung dulu berapa konstantanya di sini. Gitu. Ya. Jadi saya tidak merubah domain,
Tapi Y-nya ini tak ganti Y kuadrat, tapi ini harus saya ganti dulu supaya menjadi peluang bersama. Kalau ini tetap 4, bukan peluang bersama jadinya. Nah ini tentunya harus butuh buram dulu, oret-oretan dulu, baru nanti jadi soal lagi. Nah itu nanti jawabnya rata-rata X dan Y beda. Ini kan sama-sama derajat 1, jadi seimbang. X-nya juga antara 0,1, Y-nya antara 0,1. Makanya rata-rata X dan Y sama. Ya, saya kira itu untuk praktikum hari ini. Nanti persiapan UTS ya untuk teorinya ada. Ya, paling enggak ini harus dipelajari juga tutorialnya ini praktikum. Nah, nanti setelah UTS kita masuk praktikum minggu ke-8 ya. Kita lanjutkan nilai harapan dan nanti ada tugas di situ. Ya. Sesuai kontraknya. Sudah saya upload semua ya. Di situ Anda bisa melihat jadwalnya ya di aula. Pertemuan pertama sampai itu sudah saya jelaskan, beri penjelasan deskripsinya di situ sudah saya tulis. Ya. Nah, untuk tugasnya juga bisa dipersiapkan nantinya terkait nilai harapan nanti di pertemuan ke-8. Oke, dari Anda sekarang fokus untuk persiapan UTS-nya aja ya. Praktikumnya nanti akan ketemu di UAS-nya ya. Ya, jadi saya ingatkan lagi untuk praktikum statistika 1 itu yang dipraktikumkan saja yang ikut di ujian akhir praktikum ya. Ujian akhir praktikum. Jadi ini tidak termasuk. Ini masuk hanya di kuliah saja, di kuliah ya. Baik, sampai akhiri sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.